Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tataqallabu bihil qulub wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha wa tuqah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin, surat Al-Hasyr ayat 19, Allah menyatakan, meminta kita beberapa hal. Pertama, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Singkatnya, orang beriman, seluruh manusia diminta oleh Allah tidak melupakan Allah. Melupakan Allah itu terbagi dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang paling berat, melupakan Allah, mengingkari Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, mengingkari wahdaniyat Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita sampai hayat tetap tidak terbawa, tidak ikut, tidak terpengaruh untuk bertuhankan syaitan, kokoh dalam tauhid kepada Allah. Melupakan Allah yang kedua, sudah menjadi orang beriman tapi berani meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, sholat fardu, sholat 5 waktu, 17 rakaat. Yang ketiga, melupakan Allah itu sudah sholat tapi tidak menyempatkan diri untuk berzikir, untuk berdoa. Apa yang akan terjadi kalau manusia melupakan Allah? Baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Wa ansahum anfusahum. Maka Allah akan menjadikan orang-orang yang melupakan Allah itu menjadi manusia yang lupa terhadap dirinya sendiri. Manusia yang lupa terhadap diri sendiri itu adalah dalam psikologi disebut mengalami dehumanisasi, tercabut dari akar kemanusiaan. Dia jadi manusia tapi tidak menyadari dirinya manusia, dirinya hamba Allah, dirinya akan meninggal, akan wafat. Menurut Allah, orang-orang yang lupa Allah lalu tercabut dari akar kemanusiaan itu disebut oleh Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Salah satu makna fasik itu adalah letah. Jadi al-fasikun, al-fisku menurut bahasa itu artinya pecah atau retak. Jadi maksudnya pribadi yang retak, pribadi yang pecah, bukan pribadi yang utuh dan tetap. Mari kita hubungkan ayat ini, terutama melupakan Allah yang kedua, yang berani meninggalkan sholat.
Allah memberikan penjelasan apa yang akan dialami oleh orang yang berani meninggalkan sholat. Kita akan lanjutkan khutbah ini untuk menjelaskan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan atau memiliki potensi untuk halu'an. Apa itu halu'an? Halu'an itu bersifat suka mengeluh. Sebetulnya secara psikologi Al-Quran, manusia itu punya potensi positif, punya potensi negatif. Nah, ini potensi negatif. Satu, suka mengeluh. Wa idza massahu syarru, apabila ditimpa oleh sesuatu yang buruk, tidak nyaman, tidak dikehendaki, tidak diharapkan, maka dia akan dakwa, berkeluh kesah. Wa idza massahu khair, apabila mendapatkan kebaikan, pangkat naik, rezeki mengalir, karir berkembang, manfaat itu ada dua artinya. Satu, pelit, kikir, bakhil, tidak mau berbagi, sangat ego. Tentu saja makna yang kedua, orang itu menjadi tidak bersyukur. Illa musolli, kecuali yang sholat. Nah, coba sekarang orang yang berani meninggalkan sholat. Sholat itu memiliki, secara psikologi kita tahu, memiliki 5 sampai 7 nilai positif. Pertama, ketika orang sholat itu imannya aktual, imannya terlaksana, iman itu bisa potensi, bisa kuat. Kalau beriman tidak sholat, imannya hanya benih saja. Tapi ketika beriman sholat, itu iman aktual. Aktual itu berubah dari benih jadi buah. Jadi aktual, potensi tidak aktual. Yang kedua, orang yang sholat itu menggambarkan dia butuh sama Allah. Dia dapat, dia menghadap, dia mengagungkan nama Allah, dia sujud, dia ruku, dia mohon, dia butuh. Berarti yang butuh kepada Allah. Yang ketiga, orang yang sholat itu menunjukkan tingkat ketaatan. Yang kelima, orang yang menggambarkan kerinduan, karena dekat dengan Allah, curhat dengan Allah, komunikasi dengan Allah, itu kebutuhan psikologi. Dan yang berikutnya, sholat itu tadi disebut adalah kebutuhan. Nah, orang yang sholat tidak akan mengalami berkeluh kesah, tidak akan mengalami tekanan batin, tidak akan mengalami depresi. Itu artinya hidup sehat. Nah, hidup sehat memang pangkalnya perasaan dan rohani, tapi pengaruhnya kepada fisik. Karena sistemik. Apa itu sistemik? Terpaut. Itu, insya Allah. Maka orang yang sholat itu, apabila sholatnya khusyuk, akan teruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar beruntung. Al-Mu'minun itu ada 3 artinya. 1, menang. Kenapa menang? Karena ada pilihan sholat atau tidak, bangun atau tidur. Tapi ketika dia memilih
hidupnya memberi sholat dan terus dia istiqomah dalam sholatnya, maka dia lebih menang dalam pemilihan ini. Karena menang, dia untung. Karena tadi 5 hal terjadi pada diri. Maka dampak yang ketiga adalah dia bahagia. Siapa yang begitu? Tentu Al-Quran menyebutkan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Singkat saja, hanya waktu. Ini yang khusyuk. Khusyuk itu melibatkan 3 variabel, 3 hal. 1, khusyuk melibatkan aspek fisik. Itu sholat lakukan dengan tertib, dengan tumanina. Bacaannya, gerakannya, itu penopang khusyuk nomor 1. Kedua, pikiran fokus. Kalau pikiran kacau, pikiran elo, pikiran galau, nggak bisa khusyuk. Nggak bisa. Makanya kita dapat. Yang ketiga, khusyuk itu melibatkan rasa dan rohani, yaitu sholat yang melibatkan zikir, terhubung dengan Allah dalam ucapannya, dalam perasaannya, dalam rohani. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah akan jadi pribadi yang kuat, kokoh, dan ini berdampak pada pertahanan dan ketahanan bangsa. Mengapa bangsa ini menjadi mundur, terbelakang, krisis? Karena sholat belum sepenuhnya dilaksanakan. Tapi kalau sholat dilakukan sepenuhnya oleh pribadi muslim, maka orang bisa punya kontribusi menjadikan bangsa punya ketahanan, unggul, kokoh. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, satu, kita sendiri tidak melanjutkan sholat. Kedua, usahakan sholatnya awal waktu berjamaah di masjid. Ketiga, kita menciptakan generasi baru, anak-anak kita, cucu kita didik, kita ajak supaya jadi generasi yang memperhatikan sholat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat kami, bermanfaat kita semua, dan insya Allah kita menjadi bangsa yang terhindar dari bermacam-macam krisis. Kita tetap bangsa yang utuh, yang punya integritas, bangsa yang insya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad faza al mustaghfirun. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu illa wahyuha wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Ayyuhal hadirun ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.